Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Syamsir Alam. Kali ini kita sudah bersama kembali dengan Bapak Marianto Nur Syamsul, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat. Kita akan diskusi sedikit bagaimana mengenai tanggapannya tentang isu COVID-19 adalah konspirasi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dimanapun berada. Jadi, menyikapi isu dan wacana tentang COVID-19 ini sebagai konspirasi, yang pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa keberadaan COVID-19 ini benar adanya. Tentu dari segi medis ini kita bisa lihat dari kasus yang mendunia, yang melanda dunia, dan juga dia telah dibuktikan dalam pemeriksaan kesehatan, baik itu rapid test maupun swab test yang dilakukan, dan kemudian dipastikan bahwa penderitanya adalah positif coronavirus. Berkenaan dengan konspirasi atau rekayasa, dalam konteks adanya virus atau pembentukan virus ini, memang ini adalah virus yang direkayasa. Maknanya virus itu ada sebelumnya sebagai virus corona, tetapi kemudian disuntikkan, ditambahkan atau diinjeksi dengan protein dan bahan-bahan lainnya sehingga dia menjadi virus corona terbaru. Sebagaimana kita ketahui, sebelumnya ada virus corona yang melanda dunia, yaitu pada tahun 2003 yang lalu. Itu juga adalah virus corona. Nah, virus corona itu kemudian disuntik, diinjeksi, direkayasa sehingga dia menjadi virus corona terbaru. Lahirlah atau muncullah apa yang disebut dengan COVID, novel coronavirus, ya. Itu benar, itu adalah direkayasa. Tetapi adapun direkayasa dan kemudian wacana rekayasa untuk menakut-nakuti masyarakat yang menganggap bahwa coronavirus ini tidak ada, ini perlu diluruskan bahwa itu adalah wacana atau isu yang tidak benar. Karena memang secara medis coronavirus ini ada. Coronavirus ini ada, bahkan menghabiskan sudah banyak anggaran dari negara untuk penanggulangannya. Karena itu kesimpulan saya bahwa virus corona ini direkayasa dalam bentuk pembentukannya atau adanya virus corona ini hasil rekayasa virus yang ditambahkan sehingga dia menjadi virus corona terbaru yang terbarukan. Tetapi bahwa coronavirus ini adalah rekayasa untuk menakut-nakuti masyarakat, ini perlu diluruskan. Ya, memang bahwa masyarakat tidak perlu takut dengan adanya virus corona ini, dengan catatan menjalankan protokol kesehatan. Karena itu virus sebagai konspirasi ini perlu diluruskan. Adapun wacana elit, misalnya pertarungan antara Amerika dan Tiongkok atau Cina dalam perebutan produksi vaksin ini bukan, saya kira bukan urusan kita sebagai masyarakat umum. Yang pasti bahwa kita harus menyadari bahwa virus corona ini ada di tengah-tengah kita dan kita perlu menjalankan protokol kesehatan agar supaya kita terhindar dari virus corona ini. Saya kira begitu. Satu lagi mungkin Pak, bagaimana tanggapannya tentang masyarakat awam yang mengatakan tidak usah ikut rapid test karena bla 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 bla, ada bahkan nanti kena virus seperti itu. Seperti apa harapannya dan tanggapannya tentang masyarakat yang awam yang berkata seperti ini? Baik, jadi karena virus corona ini ada dan ada di tubuh manusia, maka ini perlu diketahui sebenarnya siapa saja yang di dalam tubuhnya ada virus, ya, khususnya virus corona ini. Ya, maka jalan yang harus ditempuh untuk mengetahui apakah seseorang itu ada virus corona di tubuhnya atau tidak adalah dengan tes laboratorium. Dan sampai saat ini tes laboratorium yang
ada sesuai dengan protokol kesehatan adalah yang pertama di rapid test, kemudian kalau rapid test itu reaktif, kemudian dilanjutkan dengan tes swab, ya, ambil dari cairan dari tenggorokannya. Nah, sebenarnya rapid test itu bukan untuk memastikan bahwa dia tertular virus corona atau tidak, tetapi untuk mengetahui reaksi tubuhnya terhadap adanya virus di dalam tubuhnya, secara umum tentunya. Jadi kalau dia reaktif itu artinya bahwa imunitasnya bekerja untuk menolak virus itu. Dan asumsinya kalau dia reaktif berarti ada virus, kan begitu. Hanya belum dipastikan apakah dia corona atau virus yang lain. Maka karena dia tubuhnya reaktif terhadap adanya virus, maksudnya karena ada virus sehingga imunitasnya bekerja, maka harus dipastikan virus apa yang ada di dalam tubuhnya itu. Nah, itulah uji swab atau tes tenggorokan itu. Maka dites. Kalau dia benar-benar coronavirus, maka dia akan positif hasilnya. Hasilnya akan positif. Kalau dia tidak benar atau misalnya dia adalah bukan virus corona, maka ya hasilnya akan negatif, sehingga orang yang reaktif rapid test belum tentu dia positif corona. Dan ini harus diluruskan dan mungkin juga harus menjadi perhatian dari masyarakat dalam konteks pemeriksaan kesehatan, sehingga kalau dia reaktif rapid test tidak usah khawatir karena belum tentu itu corona. Maka dilanjutkan dengan sehingga kalau dia rapid test kemudian reaktif, belum dijemput atau belum, dia hanya disuruh karantina mandiri di rumah. Apatah lagi dia tidak punya gejala yang kita sebut dengan orang tanpa gejala itu atau OTG. Dia tidak sakit tapi ada virus. Nah, tujuannya rapid test massal itu, dan itu tidak perlu ditakuti, agar supaya kita ditahu bahwa di dalam tubuh kita ada atau tidak virus. Karena kalau ada, ditahu ada, maka kita akan disuruh untuk karantina mandiri agar supaya kita tidak menularkan kepada orang lain. Tetapi kalau kita tidak tes dan ternyata virus itu ada di tubuh kita, maka kita berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Nah, kalau kita menularkan kepada orang lain ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau orang itu dia berpenyakit, maka dia akan memperparah penyakitnya dan mungkin saja ya akan semakin parah. Tetapi kalau dia tidak berpenyakit, kemudian imunitasnya bagus, itu tidak akan ada masalah karena virusnya akan dilemahkan dengan imunitasnya. Maka kalau ada rapid test kemudian dipanggil oleh pemerintah, puskesmas, kantor kelurahan, gugus, kabupaten kota, provinsi, maka sebaiknya dan dianjurkan untuk rapid test agar supaya kita tahu. Karena kalau kita tahu bahwa diri kita ada virus, maka kita akan karantina mandiri. Kita akan disuruh tinggal di rumah 7 hari atau 14 hari supaya virusnya melemah dan tidak memindahkan ke orang lain. Karena kalau tidak, ya kalau kita tidak rapid test dan ternyata ada virus di tubuh kita, maka kita akan memindahkan ke orang lain, istri-istri kita, suami kita, anak-anak kita, dan itu akan sangat berbahaya. Karena itu kalau ada rapid test, maka saya kira itu lebih baik kita cek diri kita apakah ada virus atau tidak ada. Saya kira demikian. Oke. Satu lagi terakhir Pak, harapannya untuk tenaga medis dan paramedis yang bekerja di lapangan. Baik, ya, tenaga kesehatan, ya baik itu medis, kemudian paramedis atau ya, yang diperawat, bidan, kesmas dan semuanya disebut-sebut sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID ini. Karena itu berhati-hatilah, kemudian bekerja sesuai dengan protokol kesehatan. Karena kalau tidak, maka itu akan berakibat buruk atau bahkan fatal. Kalau tenaga medis terkena coronavirus, maka mereka akan dikarantina dan tidak akan bekerja sebagai tenaga medis dan paramedis. Karena itu tenaga medis akan semakin berkurang yang bekerja kalau tenaga medis juga ya tertular virus corona ini, dan itu akan mengakibatkan beratnya atau semakin bertambahnya beban tenaga kesehatan yang bekerja yang tidak terjangkiti oleh coronavirus. Karena itu yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik itu di lapangan, yakni di puskesmas, apalagi di rumah sakit yang memang betul-betul sudah berhadapan dengan pasien COVID, maka yang pertama ya jangan anggap remeh penggunaan APD, ya, agar supaya ya pertahanannya
perlindungannya terhadap COVID ini tidak jebol. Ya, bahkan kita menggunakan APD pun kalau itu tidak sesuai dengan protokol penggunaan APD, maka bisa terkena atau terinfeksi. Dan itu banyak kasus, termasuk di kota Bau-Bau, di Kabupaten Buton, kita melihat banyak tenaga kesehatan yang terkontaminasi atau positif corona ini. Ya, mungkin salah satu di antaranya adalah ya karena penggunaan alat pelindung diri, alat pelindung muka yang tidak sesuai dengan protokol. Dan ini adalah merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Karena itu teman-teman sekalian yang menjadi petugas garda terdepan, tenaga kesehatan baik itu medis, para medis yaitu perawat, bidan, ya kesmas, maka ya harap wajib untuk memperhatikan. Apalagi kesmas yang ada di puskesmas yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang belum ditahu apakah dia COVID atau tidak. Ya, mereka lah yang berhadapan dengan masyarakat yang mana masyarakat itu jika belum dites maka dia belum ditahu apakah ada COVID, ada corona di tubuhnya atau tidak. Sehingga kalau gegabah maka bisa saja akan tertular. Karena itu semangat bekerja, safe nakes, mari kita tingkatkan imunitas kita, jaga kesehatan baik-baik agar supaya kita tidak terkontaminasi dengan COVID ini dan kita bisa bekerja dengan tenang dan tidak ada keraguan sedikit pun. Saya kira demikian. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, bagi teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat bisa di-share. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.